Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Puasa adalah sebuah anugerah bagi kita semua. Puasa adalah sebuah ladang bagi kita, momen bagi kita untuk menggembleng diri kita menjadi lebih baik. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis yang populer disebutkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'ul atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak dapat memperoleh apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Artinya puasanya tidak memberikan dia manfaat, hanya rasa lapar yang dia dapat. Nah, bagaimana caranya supaya tidak menjadi seperti ini? Supaya kita dalam berpuasa bisa naik levelnya. Menurut perspektif Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin disebutkan, maka puasa kita harus dinaikkan menjadi puasa levelnya orang yang khusus. Puasa levelnya orang yang terpilih, orang-orang pilihan. Bagaimana itu? Yang dipuasai bukan hanya perut, tetapi seluruh anggota badan kita. Mata tidak boleh melihat apa yang diharamkan, pendengaran tidak boleh mendengar apa yang diharamkan oleh Allah, tangan tidak boleh melakukan kezaliman, kaki tidak boleh diajak untuk melangkah ke jalan yang diharamkan oleh Allah. Jadi seluruh jawari, seluruh anggota badan ini kita ajak juga untuk berpuasa. Tetapi ma'asyiral muslimin, masalahnya bagaimana caranya? Gampang untuk mengucapkan hal ini, tapi bagaimana caranya? Bagaimana kita mengajak anggota tubuh kita seluruhnya berpuasa? Bukan hanya perut kita yang merasakan lapar dan dahaga. Maka ada beberapa cara. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengontrol syahwat kita, memecahkan syahwat kita. Keinginan syahwat kita harus dihabisi, diperlemah dari akarnya. Dan akar itu adalah kenyang. Akar itu adalah banyak makan. Jadi karena itu menurut Imam Ghazali, beliau pernah menanyakan, kaifa yustafadu minas shaumi, bagaimana puasa itu dapat memberikan manfaat? Manfaat apa? Kasrus sahwat, memecahkan sahwat. Qahru'atuillah, dan menundukkan setan, menundukkan musuh Allah dan memecahkan sahwat. Bagaimana puasa bisa berfungsi seperti itu? Idza tadaraka shaim inda fitrihi ma fatahu dhahwatan hari. Ketika orang yang berpuasa ternyata membalas apa yang ia menyusulkan, apa yang ia tinggalkan di siang hari, di malam hari ketika berbuka. Ketika berbuka dia malah melakukan atau menggenapi apa yang ia tinggalkan sepanjang harinya. Maka artinya sama saja. Ibaratnya sama seperti orang yang sedang menabung. Anggaplah di siang hari kita menabung, anggaplah 50.000. Kita sisihkan itu 50.000. Tetapi saat berbuka kita belanjakan itu yang 50.000. Kita habiskan lagi 50.000. Besoknya lagi begitu, kita tahan 50.000, kita tabung, malamnya kita belanjakan lagi 50.000. Akhirnya di akhir bulan apa yang kita dapat? Berapa tabungan kita? Tidak ada. Kita bisa berpura-pura memenangkan ibadah puasa ini, berpura-pura di akhir Ramadan bahwa kita sudah sukses menjalankan ibadah puasa. Tetapi apa yang kita dapat? Betulkah ada manfaatnya? Kebanyakan dari kita kalau kita mau berjujur introspeksi, jawabannya tidak. Kenapa? Karena apa yang ia tirakati di siang hari, ia balas di malam harinya. Itu. Jadi ma'asyiral muslimin, idealnya kalau ingin menjaga tubuh kita semuanya dari maksiat, nafsu harus dipadamkan dengan cara menjaga kondisi tubuh agar lemah dalam arti ya betul-betul menyedikitkan makan. Jangan sampai puasa itu hanya menjadi ajang memindah jam makan. Sebelum puasa jam makan 3 piring misalkan, ketika puasa makan tetap 3 piring, kalau perlu malah 4 piring 5 piring dengan tambahan menu yang lebih banyak. Ini malah
malah lebih parah. Akhirnya apa yang didapat puasa? Hanya lapar dan dahaga saja. Akhirnya puasa jalan, nafsu, karena nafsu masih tetap berkobar, nafsunya juga jalan. Karena itu menurut Imam Ghazali dinyatakan ruh dari puasa, ar-ruh wa sirru fis shaum, ruh dan puasa, rahasia dari puasa itu adalah tad'iful qawi, melemahkan badan, supaya badan kita itu terasa bahwa kita sedang tirakat. Karena itu sangat tidak disarankan bagi orang yang berpuasa kemudian tidur di siang hari, dari pagi sampai sore banyak tidurnya supaya nggak kerasa. Ini membuat puasanya menjadi tidak berarti, karena tirakatnya, nuansa tirakatnya tidak ada. Ketika nuansa tirakat ini kita hilangkan di malam hari, akhirnya draw, sama saja nafsu tetap jalan. Itulah makanya yang pertama yang kita lakukan adalah menyedikitkan porsi makan, dalam arti betul-betul dikurangi dari keadaan sebelum puasa, sehingga kita merasa tubuh kita melemah, nafsu kita juga melemah. Kemudian yang kedua adalah muraqabah, merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu hadir bersama kita, mengetahui semua tindak tanduk kita. Tidak ada satupun momen di dunia ini ketika kita bertindak Allah kemudian tidak tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian ketika dimanapun kalian berada. Allah Maha tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha mengawasi. Allah senantiasa tahu di mana kita, apa yang kita lakukan. Ketika kita sadar ini, menyadari ini, kita jaga, maka kita tidak jadi untuk melakukan maksiat. Kita malu, kita dilihat setiap saatnya oleh Allah. Bagaimana mungkin kita melakukan hal yang diharamkan Allah dengan perasaan saat itu Allah sedang mengawasi kita? Bagaimana mungkin? Itu sama seperti kita melanggar lalu lintas persis di depan polisi. Itu lebih parah dari itu. Melanggar perintah guru di depan guru kita sendiri, itu lebih parah dari itu. Karena Allah Maha tahu, Allah tidak pernah lepas pengawasannya dari kita semua. Kemudian yang ketiga, masyarakat muslimin, yang perlu dilakukan adalah menyibukkan diri dengan ibadah, menyibukkan diri dengan kegiatan positif dengan bekerja. Karena hati kita itu seperti halnya gelas kosong, kata Imam Ghazali. Hati itu seperti gelas kosong, apabila ia tidak diisi dengan hal yang positif, tidak diisi dengan air, yang masuk di sana justru adalah setan yang mengisinya, hawa nafsu yang mengisinya. Karena itu kita sibukkan diri kita dengan ibadah, kita sibukkan diri kita dengan bekerja, mencari nafkah untuk keluarga saat puasa, sehingga tidak kepikiran untuk melakukan maksiat. Kita sudah tidak kepikiran untuk ngerasani orang, kita tidak kepikiran untuk hasud pada tetangga, tidak kepikiran untuk melakukan hal yang tidak. Kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, sehingga hal yang negatif tidak sempat kepikiran pada diri kita. Kalau hal ini kita lakukan, insya Allah puasa kita menjadi puasa yang berkah, insya Allah kita menjadi hamba yang lebih baik. Nanti di akhir puasa ini kita betul-betul mendapatkan kemenangan, kita berhak untuk berhari raya. Hari raya yang sesungguhnya, bukan hari raya pura-pura, di mana kita pura-pura menang, kita pura-pura bahagia, pura-pura hebat sudah puasa, padahal kita tahu kita tidak mendapatkan apa-apa. Demikian masyarakat muslimin, semoga saja ini bermanfaat sebagai pengingat untuk kita semua, dan semoga saja momen puasa ini betul-betul menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.